Halo teman-teman Gram semua, balik lagi sama kita di Grace and Truth. Masih sama nih, 30 menit belajar Alkitab. Hari ini kita bakal ngelanjutin kemarin dari Hakim-Hakim ya. Iya, gimana tuh hakim-hakim? Kamu belajar banyak nggak yang kemarin? Belajar banyak. Lumayan ya. Apa kemarin kita endingnya dari hakim-hakim? Semua orang gagal dan melakukan apa yang mereka mauin sendiri. Oke, good job. Sudah ingat. Luar biasa. Oke, kita lanjutin dari hakim-hakim ke raja-raja ya sekarang ya. Coba kita baca lagi di Yesaya 46, 9 sampai 10 karena ini yang mau kita ingatkan kalau Tuhan Allah kita itu di luar waktu dan firman-Nya ini tuh menunjukkan kalau Dia tuh sudah menetapkan segala sesuatu gitu dan kedatangan Yesus juga sudah ditetapkan. Apa dikatakan di sini? Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala, apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Yuk, mari kita berdoa dulu sebelum kita mulai. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setiamu Tuhan. Kami berdoa pada hari ini, biarlah Engkau saja Tuhan yang membimbing kami dalam mengerti akan firman-Mu, mengerti akan rencana-Mu dan rancangan-Mu akan dunia ini, supaya kami bisa Tuhan percaya lagi, lebih dalam lagi kepada-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah ini sedikit aja ya dari zaman hakim-hakim, Yosua ke hakim-hakim tuh sekitar, Bapak tuh, 300 tahun. 1400 sebelum Masehi itu ya, zaman hakim-hakim tuh sebenarnya cukup lama kalau dilihat di jalan waktunya ya, sampai 1100 sebelum Masehi baru datang masa zaman raja-raja. Jadi itu sekitar berapa tahun? 300. 300 tahun mereka melakukan segala sesuatu dengan pikirannya sendiri, dengan pandangannya sendiri. Dan Tuhan memberikan mereka hakim-hakim untuk menyelamatkan mereka dari orang-orang yang merusuh gitu ke hadap di tengah-tengah mereka gitu kan. Nah, kita sebenarnya kemarin di hakim-hakim kan endingnya di sini nih, Hakim-hakim 21 ayat 25. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi menurut aku nih yang disimpulkan di sini tuh, menurut kamu bisa berpikir nggak kalau misalnya mungkin yang hakim-hakim penulisnya berpikir jika saja ada raja di bangsa Israel, mungkin setiap orang tidak akan melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Bisa disimpulkan seperti itu kan? Nah, padahal sebenarnya kalau kita lanjutkan lagi nanti di raja-raja, justru memiliki raja membuat bangsa itu kacau. Kalau raja itu berbuat sesuai dengan pandangannya sendiri. Karena rakyat-rakyatnya itu akan mengikuti rajanya. Jadi sekarang kita akan melihat apa pentingnya seorang pemimpin. Bagaimana pemimpin itu bisa membawa rakyatnya ke jalan yang benar dan juga pemimpin bisa membawa rakyatnya ke jalan yang salah. Jadi kalau di zaman bangsa Israel kita tahu kan siapa tiga raja pertama bangsa Israel? Saul, Daud, Salomo. Iya, jadi yang paling terkenal adalah tiga ini gitu. Semua orang biasanya tahu lah tentang Saul, lalu Daud, dan juga Salomo. Yang paling luar biasa di antara mereka siapa? Daud. Oh, tentu saja Daud. Dan kita tahu dari waktu kemarin kita di pembahasan Yehuda, kan Tuhan sebenarnya sudah merencanakan kan bahwa akan datang seorang raja, yaitu dari suku Yehuda, dan dia itu adalah Daud. Jadi Daud itu sudah dirancangkan gitu. Nah, di sini kita harus mengerti betapa pentingnya memiliki pemimpin yang takut akan Tuhan. Bahkan di perjanjian baru saja sudah dikatakan gitu kan di 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 2. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Nah, di sini Paulus berkata kepada Timothy, kita tuh harus mendoakan raja-raja kita. Nah, mungkin di zaman kita ini adalah presiden kita gitu kan. Apalagi sebentar lagi Amerika dan juga Indonesia akan ada pemilu nih. Dan biasanya pemilu itu membuat suasana menjadi panas gitu kan. Yang satu ada yang ekstrim mendukung yang satu ada yang ekstrim mendukung yang lain gitu. Tapi sebenarnya siapapun yang menang, kita harus mendoakan mereka.
Contohnya kemarin kan banyak orang Kristen di Amerika mendoakan, oh Trump yang menang gitu kan. Tapi kan kalah kan. Nah kita sebagai umat yang percaya akan Tuhan, kita harus mendoakan Biden. Karena apapun yang Biden lakukan akan efeknya berdampak kepada masyarakat. Contohnya, kalian suka tidak suka, kalian pilih Biden atau tidak, harga bensin naik, gitu kan. Jadi yang mau pilih atau tidak pilih pasti akan mendapatkan efeknya. Begitu pula di Indonesia. Kalau tidak peduli kalian memilih Jokowi atau tidak memilih Jokowi sebelumnya, gitu kan. Kalian harus mendoakan, dan puji Tuhan walaupun Jokowi bukan orang yang percaya, tapi kan dia melakukan sesuatu yang benar kan. Jadi kita bisa melihat dampaknya dalam ekonominya membaik, infrastruktur Indonesia membaik. Jadi walaupun kalian orang percaya atau bukan orang percaya, kalian mendapatkan dampak yang baik dari kepemimpinan Jokowi di Indonesia. Nah, di situ makanya Paulus berkata, doakan raja-raja kalian, doakan pemimpin kalian supaya kalian hidup bisa dengan tenang dan tentram dan juga makmur. Kalau pemimpin kita benar, pasti rakyatnya juga makmur dan sejahtera. Karena itu kita harus mendoakan pemimpin kita. Amin. Dan juga ini bukan hanya pada negeri, mungkin juga pada gereja. Kita doakan pendeta kita. Kalau misalnya di dalam keluarga, siapa? Saya tentunya kan, kepala keluarga gitu. Kepala keluarga harus didoakan. Soalnya kenapa? Kalau kepala keluarga yang berdosa, yang bakal kena hukuman siapa? Anak dan istrinya. Makanya yang akan terkena dampak tentu saja anak dan istrinya. Jadi sebagai kepala keluarga tentunya kita harus memiliki pandangan kalau tanggung jawab sebagai kepala keluarga itu berat, gitu kan? Amin. Oke, nah di sini kan kemarin waktu kita membahas tentang Yehuda, aku kan bertanyakan sama kamu, apakah Saul ada dalam rancangan Tuhan untuk menjadi raja pertama bangsa Israel? Ada dong. Ada, karena Tuhan kan tahu dong semuanya ya. Nah menurut aku juga ada di dalam rancangan Tuhan gitu, Saul itu untuk menjadi raja pertama bangsa Israel. Kenapa? Karena tidak ada yang di luar rancangan Tuhan dong. Widih, semuanya ada dalam rancangan Tuhan ya. Menurut aku juga ini berada di dalam rancangan Tuhan karena semuanya terlihat ada pola. Pola itu adalah cara Tuhan untuk memperlihatkan bagaimana dia cara bekerjanya gitu loh. Cara bekerja Tuhan. Kita bisa melihat kan Kain dan Habel. Terus juga ada apa? Ismail dan Ishak. Lalu ada Esau dan Yakub. Ini semua ini pola itu, pattern. Yang pertama itu datang dari daging, yang kedua datang dari perjanjian dan iman akan Allah. Nah, menurut aku di sini juga sama nih. Saul itu seperti melambangkan oleh daging, karena dia diminta oleh rakyat. Dan juga kita tahu nanti pas kita baca kalau Saul tuh dilihat dari penampakannya. Sedangkan Daud terpilih karena hatinya. Oke, coba kita baca nih tentang Saul di 1 Samuel 4 ayat 8 sampai 9. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami. Sebab pada segala bangsa-bangsa lain, seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Nah, terus Tuhan bilang apa? Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Nah, di sini kita bisa melihat kalau pada saat itu tuh Tuhan sendiri yang menjadi raja atas mereka, tapi ditolak karena mereka menginginkan seorang raja, seorang manusia menjadi raja mereka gitu kan. Jadi ini tuh desakan dari rakyat bangsa Israel. Terus apa katanya? Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Wah, ini sedih banget nih karena Tuhan berkata, mereka mencampakkan aku, jadi jangan bersedihlah Samuel. Memang bangsa Israel tuh seperti ini, dan juga Tuhan tahu kalau mereka tuh akan gagal dalam melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan. Kan kita udah belajar itu kan kemarin di Hakim-Hakim ya. Terus? Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Nah, nanti Samuel kasih tahu nih kepada rakyat Israel
tua-tua Israel kalau raja itu akan mengambil pajak. Maukah kalian memiliki raja lalu akan diambil yang muda untuk menjadi tentara? Tapi tetap mereka kekeh tuh mau memiliki seorang raja. Jadi Saul ini dipilih itu tuh seperti pola ya, kayak daging dan roh. Out of the flesh ini Saul ini menjadi raja, dan aku rasa Tuhan tuh sudah merancangkan semuanya ini supaya terlihat sebuah pola. Dan kita juga sebagai gereja kan seperti itu semua. Kita awal-awal mula dilahirkan oleh daging, dan ketika kita dilahirkan baru kita dilahirkan oleh, dan yang berubah apa? Hati. Hati kita yang berubah, dan Tuhan melihat Hati. luar biasa. Gini dong kompak. Lulus, saya hari ini sudah lulus ujian. Jadi ini pola gereja kan begitu. Kita lahir dari daging pertama-tama, lalu yang kedua kita lahir dari roh yang merubahkan hati kita gitu. Nah, di sini dipilih nih Saul nih, 1 Samuel 9 ayat 2. Orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul. Ini sebenarnya terjemahannya kurang bagus ya. Soalnya di bahasa Inggris kita tahu nama bapaknya Saul itu Kish, oke? Seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Jadi kenapa Saul dipilih? Ganteng. Ganteng, oh luar biasa ini cowok ganteng banget gitu kan. Gak ada yang lebih ganteng daripada dia di bangsa Israel. Terus? Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Jadi kenapa dipilih? Tinggi, luar biasa banget. Aku mau tanya lo, tapi lo Apa tuh? kan ini sebuah hal yang manusiawi ya. Kalau misalnya kita kan secara gamblang gitu kita nggak bisa lihat orang dengan hati pas pertama kali kita ketemu lah. Jadi ini merupakan suatu yang normal. Kayak misalnya bangsa Israel, kenapa mereka mau punya raja? Mungkin mereka nggak mikir lah kayak roh atau apa gitu. Cuman yang mereka tahu adalah mungkin bangsa sekelilingnya punya raja, benar nggak sih? Jadi kenapa itu menjadi sesuatu yang salah menurut kamu? Oh nggak salah juga sih menurut aku. Tapi ya kita harus hati-hati ya kalau menilai dari penampilan saja. Karena penampilan itu bisa mengecewakan gitu kan. Dan di sini juga kita bisa melihat kalau Saul ini nanti pada akhirnya akan mengecewakan bangsa Israel. Gitu. Jadi ya bukan berarti, makanya ini aku mau bilang begini ya, kita harus bersyukur lah kalau kita ini ganteng. Seperti saya kan, saya sangat bersyukur kalau saya ganteng, dan saya bersyukur memiliki istri yang sangat cantik gitu kan. Tapi kita harus lebih merindukan perubahan hati kita, kelahiran kita yang kedua. Supaya Tuhan merubahkan hati kita, supaya hati kita juga ganteng dan cantik seperti rupa kita gitu kan. Itu lebih bagus dan harus lebih kita inginkan. Tapi kalau kita rupanya cantik dan ganteng tapi hatinya jelek, buat apa gitu kan. Sangat disayangkan kalau seperti itu. Pede sekali ya yang ini. Oke? Nah, yang raja kedua kan kita tahu siapa? Daud. Ini Raja Daud ini sangat terkenal dan sangat sukses ya dalam kerajaan Israel. Bahkan banyak janji-janji Allah tuh digenapi pada saat Raja Daud. Dan juga janji-janji Allah mengenai Kristus. Bahkan Yesus sendiri menyebut dirinya sebagai Anak Daud. Anak Daud. Luar biasa sekali ini orang gitu kan. Dan juga kita tahu dia dipilih karena hatinya gitu. Nah, di sini kita lihat dulu kenapa Saul ditolak ya. 1 Samuel 16 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Nah, di sini kita tahu Saul ditolak sebagai raja oleh Tuhan. Kenapa? Mempersembahkan korban bakaran duluan. Iya, kan dia harusnya menunggu Samuel, tapi dia karena takut akan rakyatnya, takut dihakimi oleh rakyatnya, takut kehilangan approval ya. Approval apa tuh? Persetujuan. Approval lah dari rakyatnya, lalu dia persembahkanlah itu, padahal harusnya itu pekerjaan seorang nabi. Jadi karena ketidakpercayaannya akan Tuhan dan tidak ada pertobatan buat Saul, dia ditolak sebagai raja. Makanya dipilihlah raja baru yaitu Daud gitu kan. Terus 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sekali lagi kan, Tuhan melihat hati. Jadi Saul dipilih karena perawakannya, tapi Daud dipilih karena Tuhan melihat hatinya gitu kan.
Lalu apa nih 1 Samuel 16 ayat 7? Kemudian disuruhnyalah menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Nah, di sini setelah dia diurapi, Daud ini datanglah Roh Kudus mengurapi dia. Nah, di sini menurut aku sebabnya ya kenapa Daud itu berkata janganlah ambil rohmu dariku. Karena kunci keberhasilan Daud tuh dia tahu. Itu karena roh Tuhan itu bersama-sama dengan Daud. Makanya dia sangat melihat roh kudus, roh Tuhan itu sebagai sesuatu yang sangat penting. Nah, ini juga sesuatu yang harus kita miliki ya. Jadi kita jangan take it for granted gitu. Kalau kita sudah dilahirkan baru, sudah disegel dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus sudah berada di bait Allah, di bait suci, kan kita bait sucinya Roh Kudus kan. Jadi kita jangan ambil itu dengan take it for granted lah. Kita harus jangan mendukakan Roh Kudus gitu kan. Di sini juga kita harus belajar itu gitu. Dan juga bukan berarti kita ini orang yang perfect loh. Bukan berarti kita orang yang sempurna. Yang penting kita tuh ada pertobatan kan. Sama seperti Daud juga kan bukan raja yang sempurna kan. Dia juga raja yang jatuh dalam dosa. Tetapi dia ada roh pertobatan kalau dibandingkan dengan Daud. Dan itu juga menurut aku yang waktu itu kita bahas kan. Pertobatan itu adalah Mesias kan. Ya, jadi dia pertobatan itu sangatlah penting bagi kita kalau kita sebagai umat Tuhan gitu. Nah, yang raja yang ketiga siapa? Salomo. Nah, ini Salomo ini sebenarnya sangat polemik ya menurut aku ya. Apa yang kamu tahu mengenai Salomo? Banyak wanita ya. Iya, Salomo nih banyak wanita. Apakah dia raja yang bisa kita panuti? Tapi berhikmat juga lah. Ya, berhikmat, sangat berhikmat, dan kita tahu dia itu sangat dikasihi oleh Tuhan. Karena pada zamannya tidak ada perang. Walaupun sebenarnya kalau kita pikir-pikir hidupnya itu tidak berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena dia memiliki banyak istri yang menyembah berhala. Nanti juga kita lihat kalau kita membahas raja-raja yang setelah Salomo ini, kalau banyak berhala itu karena Salomo menikahi banyak wanita yang di luar Israel. Mereka membawa tuh berhala-berhala ke bangsa Israel gitu kan. Nah, di sini kita lihat 2 Samuel 12 ayat 24. Kemudian Daud menghibur hati Batsyeba, istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini. Nah, yang pertama coba aku mau tanya sama kamu. Kenapa Daud menghibur hati Batsyeba? Karena anaknya sebelumnya meninggal. Iya, kan karena mereka ini kan berlaku zinah ya. Dan juga Daud membunuh Urayah kan karena Batsyeba. Batsyeba ini kan istrinya Urayah, dan Urayah nggak mau meniduri Batsyeba. Jadi karena hal itu Daud membuat perintah supaya Urayah ini mati. Jadi secara tidak langsung Daud ini membunuh Urayah. Uriah ya? Ya, bahasa Inggrisnya Urayah. Oke, jadi lalu Tuhan menghukum, katanya anak yang kamu punya dengan Batsyeba akan mati. Lalu Daud berdoa, berpuasa, tapi akhirnya mati juga. Karena itu setelah itu mereka tidur lagi dan mereka memiliki anak yang kedua, yaitu Salomo. Dan di sini sangat menarik karena dikatakan Tuhan mengasihi anak ini. Kenapa Tuhan mengasihi anak ini? Nggak tahu ya, tanya Tuhan. Sekali lagi ini adalah pilihan Tuhan ya. Sama seperti ketika dia memilih Esau dan Yakub. Sebelum mereka lahir, Tuhan sudah memilih Yakub. Dan di sini juga sebelum Salomo lahir, Tuhan sudah memilih untuk mengasihi Salomo. Tapi bisa juga karena Daud kan bapaknya itu orang benar gitu ya. Tuhan mengasihi bapaknya, bisa juga nggak? Ya, dan juga kan sebelum Salomo lahir, Daud berdoa dan berpuasa buat anaknya yang pertama kan. Mungkin juga karena tidak ada doa yang sia-sia, makanya mungkin Tuhan melihat itu dan mengasihi Salomo. Mungkin saja, bisa saja. Apakah doa dan perbuatan kita bisa menggerakkan hati Tuhan? Bisa saja gitu kan. Tapi di sini tidak dijelaskan. Yang kita tahu Tuhan memilih untuk mengasihi Salomo tanpa syarat.
Bahkan sebelum anaknya lahir ya. Bahkan sebelum anaknya lahir. Nah, ini juga sesuatu yang harus kita tahu mengenai Tuhan gitu. Dia punya hak untuk memilih. Jadi dia mau pilih siapa kek, ya terserah dia dong. Toh dia Tuhan, kok kita ribut gitu kan. Padahal kalau kita lihat kehidupan Salomo kan sebenarnya mengecewakan ya. Tapi Tuhan mengasihi dia dan tidak membiarkan ada perang pada zaman Salomo. Sangat luar biasa itu. Dikatakan di sini, Salomo akan membangun bait Allah. Sesungguhnya seorang anak laki-laki akan lahir bagimu, ia akan menjadi seorang yang dikaruniai keamanan. nah di sini sebenarnya waktu Daud mau membangun bait Allah, tapi Tuhan bilang jangan. Karena Tangannya sudah banyak darah. iya, karena dia ini orang yang suka berperang ya, yang selalu berperang. Makanya Tuhan bilang, tidak, bukan kamu yang akan membangun bait Allah, tapi anakmu. Dan dia akan dikaruniai oleh keamanan. Terus, Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuhnya di sekeliling. Ia akan bernama Salomo. Sejahtera dan sentosa akan kuberikan atas Israel pada zamannya. nah di sini kita melihat Tuhan mengasihi Salomo walaupun dia punya banyak istri dan membawa banyak berhala ke bangsa Israel. Tapi apa yang dia janjikan itu terjadi. Tidak pernah ada perang di zaman Salomo. Luar biasa nggak? Padahal kalau dipikir-pikir, nantilah kita bahas ya di raja-raja setelahnya. Tapi di sini juga sebenarnya janji ini tuh juga sebuah tipologi untuk Kristus. Pada zaman nanti Kristus datang dan memerintah selama 1000 tahun, tidak akan ada tuh musuh-musuh, dan akan ada keamanan dan kesejahteraan dan sentosa. Gitu. Kenapa aku bilang begitu? Karena kalau kita baca di ayat selanjutnya, dikatakan 1 Tawarik 22 ayat 10, Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan dialah yang akan menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapaknya. nah di sini sangat menarik cara bicara Tuhan ya. Dia bilang dia akan menjadi anakku dan aku akan menjadi bapaknya. Ini kalau kita tidak melihat sebagai tipologi Kristus, ini kita akan repot dengan kata-kata selanjutnya. Dikatakan apa? Aku akan mengokohkan tahta kerajaannya atas Israel sampai selama-lamanya. Nah, apakah tahta kerajaan Salomo sampai selama-lamanya? Tentu saja tidak. Apakah Tuhan bohong? Enggak, karena ini kata-kata ini adalah untuk Yesus. Karena Yesus adalah anak Allah. Dan kata-kata ini makanya menurut aku tuh merujuk ke sana gitu. Dan nanti ketika Yesus memerintah, kerajaannya akan kokoh sampai selama-lamanya. Amin. Nah, selanjutnya aku mau sharing yang praktikal ya. Kalau kita sebagai pemimpin, kalau kita berdosa, akan ada akibatnya. Dan tanggung jawab pemimpin itu sangat berat gitu loh. Kamu tahu kan ketika Daud melakukan perzinahan dan pembunuhan, cerita selanjutnya di 2 Samuel 13-19 itu tentang Amnon dan Tamar. Lalu ada Absalom. Siapakah Amnon dan Tamar? Tidak tahu, padahal kemarin udah dibahas. Jadi Amnon dan Tamar ini anaknya anaknya Daud juga. Enggak, Absalom dan Tamar ini kakak adik anaknya Daud. Lalu Amnon melecehkan Tamar, akhirnya Absalom membunuh Amnon. Nah, kita bisa melihat kan kalau dosa itu sebenarnya akan ada akibat di dalam keluarga. Keluarganya kacau balau nih, Daud ini. Dan menurut aku ini juga pekerjaan si setan loh. Makanya kita harus berada di dalam hadirat Tuhan selalu dan juga berada di dalam perlindungan Tuhan. Karena kalau tidak seperti itu, menurut aku si setan tuh bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dalam keluarga kita. Amin. Lalu juga apa yang terjadi? Absalom, kamu tahu apa? Dia kudeta, dia memberontak, dia mau menjadi raja. Dia mau menjadi raja sampai si Daud lari loh dari Yerusalem. Karena dia hampir terbunuh oleh Absalom. Lalu apa yang terjadi? Akhirnya dia mati. Ya dia mati kan, yang dia tergantung di pohon gitu kan, karena rambutnya yang panjang gitu kan. Lalu dia mati dan kalah gitu. Lalu dikatakan di sini ketika dia mati sendiri, si Daud nih meraung-raung karena anaknya meninggal loh. Dia tetap melihat Absalom itu sebagai anaknya. Lalu dikatakan ini di sini 2 Samuel 19 ayat 5 sampai 6. Lalu masuklah Yoab menghadap raja di kediamannya serta berkata. Yoab ini adalah panglima perang, panglima paling tinggi si Daud lah ya. Terus dikatakan, pada hari ini engkau mempermalukan semua hambamu yang telah menyelamatkan nyawamu pada hari ini. Dan nyawa anak-anakmu laki-laki dan perempuan, dan nyawa istri-istrimu, dan nyawa gundik-gundikmu. dengan
Dengan mencintai orang-orang yang benci kepadamu dan dengan membenci orang-orang yang cinta kepadamu. Wah, ini berat banget nih. Ini si Yoab nih merebuke ya, menegur si Daud karena dia meraung-raung untuk Absalom yang mau membunuh dia dan keluarga dia gitu. Dan dia bilang, kamu nih mencintai orang yang mau membunuh kamu, tapi kamu membenci orang-orang yang sudah membela kamu gitu. Terus di sini dikatakan, Karena pada hari ini engkau menunjukkan bahwa panglima-panglima dan anak buah tidak berarti apa-apa bagimu. Bahkan aku mengerti pada hari ini bahwa seandainya Absalom masih hidup dan kami semua mati pada hari ini, maka hal itu kau pandang baik. aduh ini nobles banget gak sih? Sadis, makanya ini berat sekali kalau kita mau jadi pemimpin ya. Tanggung jawabnya itu sangat berat. Kiri Bahkan kanan salah ya, kiri kanan salah. Bahkan anak sendiri saja tidak ada waktu untuk meraung-raung gitu. Dia harus Daud ditegur oleh Yoab harus jadi raja gitu atas bangsanya. Karena akibat dosa bukan hanya saja keluarganya, seluruh negara ini jadi kacau balau karena akibat dosa. Jadi kita harus hati-hati karena apa ya? Kalau kita pemimpin semakin tinggi, tanggung jawab itu tuh semakin berat. Rakyatnya ada berapa banyak itu tanggung jawab kita semua gitu loh. Dan juga kalau misalnya pemimpin gereja, jemaat juga itu tanggung jawab kita. Dan juga kalau kita keluarga sebagai kepala keluarga atau nanti ibu sebagai ke anak-anaknya itu tanggung jawab orang tuanya gitu loh. Jadi kita harus hati-hati dengan hidup kita apalagi kalau Tuhan sudah memberikan kita tempat menjadi pemimpin. Nah, makanya walaupun tanggung jawabnya berat tapi menurut aku rewardnya juga sangat luar biasa ya. Karena kalau kita menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan akan memberikan harapan dan hidup bagi banyak orang. Dikatakan di sini 2 Samuel 23, 3-4. Allah Israel berfirman, Gunung Batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Ya, jadi di sini Daud pada akhir hayatnya dia berkata, kalau pemimpin itu memimpin dengan takut akan Allah, dia akan bersinar. Dia akan memberikan pengharapan, dia akan memberikan hidup, kemakmuran bagi orang-orang di sekitarnya. Jadi walaupun tanggung jawabnya berat, tapi menurut aku ini adalah sesuatu yang harus kita kejar. Karena kalau bukan orang yang takut akan Tuhan yang menjadi pemimpin, siapa yang akan menjadi pemimpin? Orang yang sebel sama Tuhan. Orang yang tidak takut sama Tuhan. Dan kita nanti melihat di raja-raja selanjutnya, banyak raja-raja yang tidak takut akan Tuhan dan Israel itu sampai kacau balau dan akhirnya Tuhan murka dan mereka dibuang di Babylon. Nah, makanya kita sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan dan cinta akan Tuhan, kita harus melihat hidup kita harus tahu kalau tanggung jawabnya itu berat menjadi pemimpin, tapi kita juga harus memiliki keinginan untuk menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan yang akan membawa pengharapan dan hidup bagi banyak orang. Amin. Ada yang mau kamu tambahin sedikit? Ya, bagus. Luar biasa, jadi nanti selanjutnya kita akan belajar dari raja-raja setelah Salomo, bagaimana. Iya dong, kan raja-rajanya banyak tuh nanti. Dan itu kita bisa belajar bagaimana kalau pemimpin yang tidak takut akan Tuhan memimpin akan terjadi seperti apa. Oke? Sampai jumpa di podcast selanjutnya. God bless you all.